Bagaimana peluang timnas Indonesia usia 17 lolos dari fase grup Piala Dunia usia 17 2023? Timnas Indonesia usia 17 bisa dibilang bermain lebih taktis dan lebih cermat melawan Panama dalam pertandingan kedua di grup A Piala Dunia usia 17 pada Senin, 13 November 2023. Grafik permainan tim asuhan Bima Sakti terlihat meningkat dibandingkan sewaktu menghadapi Ekuador. Masih memasang formasi 4-3-3 yang nyaris sama seperti saat melawan Ekuador, kecuali Habil Akbar yang mengisi posisi Andre Pangestu di bek kiri. Pemain-pemain Garuda Muda telah belajar dari kekurangan pada pertandingan pertama. Penguasaan, distribusi bola, serta akurasi umpan meningkat. Jika saat melawan Ekuador tim muda Indonesia menguasai 42% lalu lintas bola, angka itu meningkat menjadi 43% saat menghadapi Panama. Jumlah umpan yang dilepaskan meningkat dari 321 umpan menjadi 326 umpan. Meski tak terlalu besar selisihnya, secara statistik, peningkatan performa nyata. Yang paling mengesankan adalah meningkatnya akurasi sirkulasi bola dari 69% sewaktu melawan Ekuador menjadi 77% saat melawan Panama. Memang masih di bawah Ekuador dan Panama yang memiliki akurasi 84%, tapi Garuda Muda lebih efektif mengalirkan bola sehingga lebih mampu mengatur tempo permainan. Situasi ini juga membuat pergerakan ke depan menjadi lebih baik, yang diantaranya terbuktikan dari peluang gol yang lebih banyak ketimbang yang dibuat pada laga pertama. Kalau saat melawan Ekuador, Indonesia hanya membuat 6 percobaan gol yang 2 diantaranya tepat sasaran, maka ketika ditantang Panama, angka itu menjadi 8 percobaan gol yang 4 diantaranya tepat sasaran. Mungkin kualitas Panama di bawah Ekuador, tapi itu tak memupus fakta bahwa kemampuan Garuda Muda dalam bermanuver dan membaca permainan menjadi bertambah baik. Vigo Dennis dan kawan-kawan juga mampu tampil lebih tenang. Lini pertahanan pun semakin solid, kecuali saat dibobol aksi individual nan cemerlang yang dibuat Castillo Jimenez. Di bawah kepemimpinan Kapten Iqbal Gwijangge yang tampil dingin dan taktis, Garuda Muda yang saat melawan Ekuador harus 24 kali mementahkan serangan lawan, berhasil membuat Panama melakukan 14 kali melakukan petualangan di daerah pertahanan Indonesia. Ini menunjukkan kinerja lini pertahanan tim asuhan Bima Sakti itu semakin baik. Kerja kiper Ikram Al-Ghifari pun menjadi lebih mudah, dan sebaliknya membuat pemain-pemain Panama kesulitan menciptakan peluang bersih di depan gawang Indonesia. Panama hanya bisa membuat 2 percobaan gol tepat sasaran, sedangkan Ekuador melakukannya 4 kali dalam pertandingan Jumat malam pekan lalu. Bahkan angka Panama itu di bawah Indonesia yang 4 kali membuat peluang tepat sasaran. Kinerja lini serang Indonesia juga lebih baik dengan tak lagi terlalu mengandalkan satu sektor saja seperti kala melawan Ekuador. Kalau sewaktu melawan Ekuador, Rizky Afrizal dominan menusuk lawan dari sayap kiri, maka saat menghadapi Panama, lini tengah dan sisi kanan aktif mengimbangi manuver rekan-rekannya di sektor kiri, termasuk Rizky. Panama terlihat berusaha mematikan Rizky. Ini membuat Indonesia membagi rata beban serangan di tengah dan di kanan. Pergerakan Garuda Muda di sepertiga akhir lapangan pun menjadi lebih merata. Berdasarkan catatan FIFA, jika saat melawan Ekuador, serangan Indonesia kebanyakan berasal dari kiri, maka ketika melawan Panama, sumbangsih lini tengah dan sayap kanan membesar. Dalam pertandingan pertama, Indonesia melancarkan 20 tusukan ke daerah pertahanan lawan dengan memanfaatkan lebar lapangan di sayap kiri. Hanya 5 kali serangan dari sayap kanan dan 3 dari tengah. Tapi saat melawan Panama, komposisi itu menjadi 14 serangan dari sayap kiri, 7 dari kanan dan 6 dari tengah. Walau begitu, Rizky tetap menjadi motor serangan.
Penguasa sayap kiri serangan Indonesia itu membuat 62 sprint kala melawan Panama. Namun, Jehan Pahlevi kali ini bisa mengatasi kesenjangan dengan Rizky, berkat lebih hidupnya aliran bola dari sektor kanan sejak dari sisi kanan lini pertahanan Garuda Muda. Bek kanan Welber Jardim kini jauh lebih aktif membantu serangan, walau tetap disiplin menjaga pertahanan. Bersama gelandang Jida Bin, dia menjadi bagian instrumental di sisi kanan permainan Indonesia. Seperti bek-bek sayap modern, Jardim, dan bek kiri Habil Akbar, aktif naik membantu serangan. Jardim bahkan merancang gol kedua Arhan Kakak dalam turnamen ini, lewat umpan lambung dari di luar daerah pertahanan Panama, yang disambut tandukan Arhan. Target poin penuh. Arhan sendiri masih menjadi pemain Indonesia paling membahayakan lawan. Penempatan diri dan selalu bergerak menjemput bola membuatnya memiliki jelajah lari terjauh yang kala melawan Panama total sejauh 11,04 km. Dengan grafik yang relatif meningkat itu, Indonesia menjaga harapan tetap berada dalam kompetisi Piala Dunia U17 edisi tahun ini. Peluang mencapai babak knockout pun masih terbuka. Jika seri lawan Maroko dalam pertandingan terakhir fase grup nanti dan saat bersamaan Panama mengalahkan Ekuador, Indonesia tersisih. 3 tim lain di grup A menjadi sama-sama mengumpulkan 4 poin. Andai seri melawan Maroko, dan saat bersamaan Ekuador menang atau seri melawan Panama, maka ada harapan Indonesia lanjut ke fase gugur, dengan catatan peringkat ketiga di kebanyakan grup-grup lain juga mengumpulkan 3 poin. Jika skenario itu yang terjadi, selisih gol menjadi penentu untuk 4 tim berperingkat terbaik yang berhak masuk babak gugur. Namun, skenario itu berisiko. Oleh karena itu, tak ada cara lebih aman untuk lolos ke babak knockout, selain menang melawan Maroko. Maroko, dan juga Ekuador, datang ke Indonesia dengan menyandang predikat peringkat turnamen U17 di benua masing-asing. Maroko di zona Afrika di bawah Senegal yang menjuarai Piala Afrika U17 tahun ini, sedangkan Ekuador di zona Amerika Selatan di bawah Brasil. Tapi statistik kadang tak tegak lurus dengan hasil di lapangan. Lihat saja hasil yang didapat Brasil yang digulingkan 2-3 oleh Iran yang semifinalis Piala Asia U17 2023. Brasil menjadi referensi penting bagi Indonesia bahwa statistik dan perjalanan tim sebelumnya kadang tak menentukan hasil pertandingan terkini. Bukan mustahil Indonesia mengulangi apa yang dilakukan Iran terhadap Brasil dengan mengalahkan Maroko pada pertandingan terakhir fase grup nanti. Kalaupun hanya mendapatkan hasil seri atau bahkan gagal meraih poin, Garuda Muda tetap membanggakan. 2 kali memetik hasil seri dalam Piala Dunia U17 2023 jauh lebih baik dibandingkan dengan Kanada pada 1987, Trinidad Tobago pada 2001, Uni Emirat Arab pada 2013 dan India pada 2017 yang semuanya menjadi tuan rumah tapi selalu kalah dalam 3 laga fase grup. Tentu saja, masyarakat Indonesia berharap Garuda Muda kembali mencetak poin, dan syukur-syukur poin itu adalah poin penuh. Jika itu terjadi, bukan hanya Garuda Muda yang membuat lompatan besar, tapi juga sepak bola Indonesia.